Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi ini, sehat, Pak? Sudah sarapan belum, Pak? Sarapan dulu, Pak, ya. Karena kenyataan itu berat, Pak. Alhamdulillah, di pagi ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu, yang mana pertemuan ini merupakan pertemuan yang Allah sukai, yang Allah ridhai. Marilah kita meluruskan niat kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Ikhlas dalam menuntut ilmu agama itu bagaimana? Yaitu dengan meniatkan kita mempelajari ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian dari orang lain. Dari siapa, Pak? Mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian orang lain. Maka di sini kita sama-sama belajar bukan untuk mencari pujian atau tidak enak sama kawan atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Dan insya Allah ta'ala ketika Bapak melangkahkan kaki dari rumah Bapak atau penginapan Bapak, itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada yang mau ke neraka, Pak, di sini? Nggak ada. Insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, amin. Bersama Nabi dan para sahabat, amin. Bersama istri dan anak-anak, amin. Bersama ustadznya, amin. Karena di akhirat tidak ada tempat kecuali surga atau neraka. Kalau nggak ada di surga berarti nyangkut di mana, Pak? Di neraka, ya. Oleh karenanya penting kita berkumpul bersama orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh di tempat-tempat baik. Karena insya Allah di akhirat kelak teman itu bisa memberikan syafaat. Dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara, wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in wala shadiqun hamim. Syafaat orang-orang yang memberi syafaat tidak berguna bagi orang-orang kafir. Begitu juga teman-teman mereka enggak berguna bagi mereka. Para ulama mengatakan teman-teman pun bisa memberikan apa, Pak? Syafaat. Mereka akan bertanya kepada Allah dalam sebuah hadis yang sahih, "Ya Allah, itu si fulan biasa kami berkumpul di dunia, kami berteman di dunia dalam kebaikan, di tempat yang baik, dalam majelis ilmu, ngaji. Tapi kenapa kami enggak menemukan mereka di sini, ya Allah?" Di mana, Pak? Di surga. Apa kata Allah? Cek di neraka. Lihat di neraka. Maka mereka pun melihatnya di neraka. Kemudian mereka memohon, "Ya Allah, itu teman kami di dunia, biasa kami berkumpul di dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ngaji bareng, ibadah bareng." Ya, akhirnya Allah mengatakan, "Akhrijuhu," keluarkanlah dia. Ya, kalau ada iman dalam hatinya walaupun sebesar biji
dzarrah. Jadi penting menjaga tauhid, jangan sampai ada noda syirik, jangan sampai kufur atau syirik, naudzubillah. Dan juga penting berteman dengan orang-orang saleh, berkumpul di tempat-tempat yang baik seperti majelis ilmu ini, Pak. Ya. Dan insya Allah majelis ilmu pada kesempatan kita hari ini tentang fikih. Dan sekarang kita akan lanjut ke tema baru kita, yaitu tentang wudhu. Apa Pak? Wudhu. Ini yang ditunggu-tunggu. Wudhu merupakan ritual ibadah yang sering kita lakukan, Pak. Setidaknya dalam sehari berapa kali Bapak berwudhu? Ada yang 6 kali berwudhu? Ada yang hanya sekali berwudhu, Pak? Bahkan ada yang tidak sama sekali berwudhu. Jangan sampai, Pak. Minimal seorang muslim itu berwudhu berapa kali? 5. Kenapa? Karena untuk sholat. Berarti kalau kurang dari 5 berarti dia tidak sholat. Bolong-bolong sholatnya. Mungkin. Masya Allah, pinter Bapak. Silakan, Pak. Ya, mantap. Ya. Ini bukan saya yang dia, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, wa'yakum. Betul. Mungkin dia berwudu maghrib, terus gak batal sholat isyanya pakai wudu maghrib. Masya Allah. Nah, karena wudu ini ibadah rutin yang harus kita lakukan sebelum sholat, dan sholat hukumnya wajib, maka kita harus mengilmuinya, Pak. Karena kalau wudhu tidak benar berarti sholat tidak sah. Bahaya, betul? Bahaya tidak? Ya. Ya, ma fi faedah. Jadi wudhu itu hukumnya apa, Pak? Wajib ketika kita mau sholat atau mau baca Quran, nggak wajib, Pak. Kalau mau megang istri enggak, Pak, ya? Megang mushaf. Kemudian kalau mau tawaf, 3 aja, Pak. Mau sholat, mau megang mushaf, yang ketiga mau tawaf. Paham, Pak? Selain itu ada yang sunnah, ya, hukumnya. Nah, wudhu ini Bapak, mohon jangan asal basah, Pak. Jangan asal basah, tapi berwudulah dengan sempurna. Kenapa? Karena dia tidak hanya ibadah rutin, tapi ibadah yang pahalanya besar, keutamaannya banyak. Apa saja keutamaan dan pahala yang didapat bagi mereka yang benar-benar dalam berwudunya? Yang pertama ialah yakni wudhu itu merupakan separuh iman, ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman, ya. Jadi amal ibadah itu, Pak, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bagian dari iman. Kalau Bapak ibadah, insya Allah iman Bapak naik. Tapi kalau Bapak tidak ibadah, iman Bapak turun. Ya, makanya kenapa kalau kita rajin ibadah, iman kita itu naik. Ya. Tapi kalau kita tidak ibadah atau bahkan maksiat, iman kita turun. Mudah sekali tergoda. Nah, kalau kita jaga sholat, jaga baca Quran, ibadah-ibadah yang lain, itu kita maksiat lewat, ya, godaan kita bisa halau. Tapi kalau tidak melaksanakan sholat, tidak beribadah, mudah sekali digoda, mudah sekali jatuh kepada maksiat karena imannya lemah, ya. Menjaga diri dari gangguan bisikan setan, godaan-godaan syahwat, itu dengan apa, Pak?
Hah? Dengan ibadah. Kalau Bapak nggak ibadah, setan mudah menggoda. Ya, syahwat mudah merayu. Betul. Nikah ibadah bukan, Pak? Ibadah. Terus datang markonah menggoda Bapak. Ya, markonah, ya kan? Kalau karena Bapak sudah menikah, Bapak mengatakan no. Kenapa? Ada di rumah. Sama aja kok isinya. Bahkan lebih mantap yang di rumah. Begitu. Coba kalau Bapak nggak nikah, kuat godaan Bapak. Betul tidak? Betul. Tapi kalau Bapak di sini kayaknya sama aja ya dengan yang tidak menikah. Itu dia fungsinya kenapa kita ibadah perbanyak, Bapak, supaya menghalau godaan-godaan itu. Ya, yang belum punya istri di sini, salah bahasanya ya. Yang belum bisa bersama istrinya di sini, perbanyaklah ibadah. Insya Allah menghalau syahwat dan godaan-godaan dari ya setan tersebut. Makanya kenapa kebersihan itu sebagian dari iman? Kenapa, Pak? Karena kalau ketemu pacar aja harus suci. Kalau mau ketemu Allah suci. Iya. Ada lagi yang lain? Kenapa kebersihan sebagian dari iman? Innallaha, iya, hening ya kan? Gak ada yang tahu berarti. Sama, saya juga nggak tahu. Karena Pak, kebersihan itu mencakup kebersihan hati dan badan. Ya, jikalau hati kotor, kotor dengan apa hati? Syirik, kufur, munafik, maka bisa merusak iman secara keseluruhan. Dengan menjaga keimanan, dengan menjaga kebersihan, kesucian, insya Allah terjaga dari penyakit hati. Sama juga dengan kebersihan secara badan, yaitu dengan wudhu atau mandi besar, itu bisa menjaga keabsahan ibadah-ibadah kita. Makanya disebut sebagian dari iman, karena sangat besar perannya untuk menjaga keabsahan ibadah. Sholat tanpa wudhu apakah diterima? Sholatnya tidak diterima. Bahaya. Makanya Rasulullah memberikan peringatan bahwasannya kebersihan itu sebagian dari iman. Iman gak bakalan bisa benar kalau kebersihan tidak bisa dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan Islam itu agama yang bersih, agama yang memperhatikan kebersihan. Maka sebagai seorang muslim, perhatikan kebersihan kita, jangan sampai tidak mandi, tidak pakai minyak wangi, ya asal-asalan, pakaiannya kunyel-kunyel, ya kan, kayak alas kaki, ya jangan. Dijaga kerapihan dan kebersihannya. Kan enak dipandang, Pak, betul? Itu keutamaan yang pertama. Wudhu merupakan sebagian dari iman. Adapun hadis yang sering tersebar, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, itu bukan hadis. Ya, hati-hati. Tapi yang betul at-tahuru. At-tuhuru syatrul iman. Ya. Bersuci bukan bersih, bersuci bagian dari iman. Ya. Bahkan maknanya lebih baik bersuci daripada bersih. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan wudhu. Wudhu bisa menghapus dosa
Siapa yang tidak berdosa di sini, Pak? Semua kita berdosa. Ya. Bahkan ustadz-ustadz pun berdosa. Ya. Maka cara menghapus dosa tersebut diantaranya adalah dengan apa, Pak? Berwudu. Menghapus dosa banyak caranya, Bapak. Bahkan para ulama menyebutkannya diantaranya yang pertama dengan taubat. Ini pasti. Taubat. Bapak jangan tenggelam dengan masa lalu Bapak. Bapak hijrah. Ya, sebelum ajal menjemput tiba-tiba. Hijrah, taubat. Kemudian yang kedua dengan amal soleh. Salah satunya ini, innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah. Kebaikan itu menghapus dosa. Kemudian yang ketiga, dengan musibah yang kita alami, Pak. Bapak pernah kena musibah? Sakit, ujian, cobaan, musibah. Itu Bapak ambil hikmahnya. Apa hikmahnya, Pak? Menghapus dosa. Bahkan dalam sebuah hadis, ada seorang hamba nanti di surga, dia kaget, kenapa derajatku di surga tinggi. Setiap kita, Pak, derajatnya beda-beda di surga. Ya, surga yang paling tinggi surga apa, Pak? Firdaus. Makanya kalau Bapak doa, ya Allah masukkan kami ke dalam surga Firdaus. Kata Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alil Firdaus. Kalau kau minta kepada Allah, mintalah masuk surga Firdaus. Jangan ya Allah yang penting masuk surga ya Allah. Mintalah yang lebih tinggi, Bapak. Surga Firdaus. Nah, berbeda-beda derajat kita, Pak. Nah, tapi ada satu hamba dia kaget. Kenapa derajatku di surga tinggi? Padahal dia merasa, Pak, tahu diri, beramal di dunia sedikit. Maka Allah mengatakan kepada dia, wahai fulan, bukankah aku di dunia mengujimu, memberimu musibah, ujian, cobaan, sakit, segala macam? Iya ya Allah. Dan engkau sabar? Iya ya Allah. Itulah penyebabnya. Berarti apa, Pak? Musibah itu baik. Walaupun menurut kita buruk. Jadi gimana, Pak? Mau diuji? Ya. Bapak yakin segala ujian ini sudah Allah tetapkan. Dan Bapak yakini segala ujian ini tidak mungkin melebihi batasan kemampuan kita. Dan Bapak yakin ujian ini bisa menghapus dosa-dosa Bapak. Kalau Bapak apa? Sabar. Harus sabar menghadapinya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, idza tawadda'al abdul muslim, apabila seorang mukmin, seorang muslim itu berwudu, maka ketika dia membasuh wajah, dosa-dosa keluar dari tetesan air wajahnya. Apabila dia mengusap tangan, membasuh tangan, maka keluar dosa-dosa dari tetesan air di tangannya. Kalau dia membasuh kaki, maka keluar dosa-dosa dari tetesan air wudhu di kaki tersebut. Jadi bersama tetesan air wudhu, dosa-dosa keluar. Makanya wudhunya harus sempurna, jangan asal diratakan, biar dosa-dosa keluar. Ya, bersamaan dengan tetesan air wudhu tersebut. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mempraktekkan tata cara wudhu Nabi, di penghujung beliau mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Amalan ringan, pahalanya dahsyat. Cukup Bapak sempurnakan wudhu Bapak dengan tata cara
wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dosa-dosa keluar, terhapus. Bukan dosa setahun yang lalu, Pak, 2 tahun yang lalu, tapi dosa-dosa yang lalu bertahun-tahun. Ya, bayangkan Bapak 5 kali berwudu, dosa-dosa keluar. Kemudian keutamaan wudu yang lain yaitu wudu mengangkat derajat orang yang berwudu. Rasulullah SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai para sahabat, mau nggak aku kasih tahu amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan iya. Nabi mengatakan isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan tidak suka, keadaan sulit, berat. Ya. Dalam hal ini ada 2 yang penting, Pak. Yang pertama apa? Sempurnakan wudu, jangan asal. Ukuran sempurna wudu adalah sebagaimana yang Nabi contohkan. Nanti kita akan belajar tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, alal makarih, dia tetap menyempurnakan wudu walaupun berat. Contoh keadaan yang sulit, berat, merepotkan apa, Pak? Betul, musim dingin, airnya dingin pula, tapi Bapak tetap berwudu dengan sempurna. Ini amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian yang kedua, ketika safar. Ketika safar, boleh nggak tayamum, Pak, ketika safar? Hah? Tayamum tuh bolehnya cuma 2 hal. Pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, karena sakit, nggak mungkin pakai air. Kalau pakai air bisa membahayakan dirinya, maka boleh tayamum. Adapun safar tidak, Pak. Selama masih ada air, pakai air. Tapi ketika safar dia tetap berwudu dengan sempurna, padahal merepotkan, betul? Ini juga contoh dari hadis ini. Dia bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Bapak sholatnya di mana? Di rumah apa di masjid? Kalau Bapak sholatnya di kamar, Bapak laki-laki solehah. Ya, Masya Allah. Kalau di jalan, Pak, kena tabrak nanti, Pak. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah di Riyadh, ya. Insya Allah banyak masjid, usahakan di masjid. Kalau nggak ada, nggak apa-apa di jalan. Ya. Mumpung kita di negara yang banyak masjid, kita perbanyak langkah, Pak, ke masjid. Nah, setiap langkah itu kata Rasulullah SAW, satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menghapus dosa. Itu keistimewaan kita kalau melangkah kemana, Pak? Masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus. Tapi rumah saya dekat, Ustaz. Bapak muter. Solusinya muter-muter dulu komplek, baru Bapak ke masjid. Ya, supaya langkah Bapak nggak apa-apa. Iya, asal jangan masbuk, Pak. Bela-bela ini malah masbuk. Jadi perbanyak langkah ke masjid, Pak. Kemudian yang ketiga, intizarus shalah, menunggu sholat. Ya, ba'da salah, setelah salat. Bapak setelah salat maghrib, Bapak jangan buru-buru keluar. Bapak di masjid dulu baca Quran, nunggu waktu isya. Ini bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya, ngapain di rumah, nggak ada istri kok, betul nggak? Nah, nggak ada anak. Masya Allah. Bawa kopinya ke masjid, Pak, ya.
Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah pahala yang sangat besar. Ya, pahala ribat. Apa itu ribat, Pak? Ribat, ribato, pakai tok. Ribat itu menjaga perbatasan dari musuh. Ya, kata Rasulullah ada dua mata yang gak bakalan tersentuh oleh api neraka. Mata apa, Pak? Kalau mata keranjang tersentuh gak dengan api neraka, Pak? Yaitu mata orang pasukan yang menjaga di perbatasan. Ya, khawatir musuh masuk ke wilayah Islam. Itu terjaga dia, Pak. Ngeker-ngeker supaya musuh gak kecolongan. Nah, itu para mujahid yang ada di perbatasan itu pahalanya besar. Jadi ibadah-ibadah ini kalau kita lakukan pahalanya seperti pahala yang menjaga perbatasan, besar sekali. Pahala jihad fisabilillah, ya. Karena nggak gampang, Pak, menyempurnakan wudhu ketika kita sulit, keadaan sempit, repot, memperbanyak masjid, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat ke sholat berikutnya itu bukan amalan sepele, Pak. Ya, jadi seperti kita menunggu di perbatasan negeri, menjaga perbatasan negeri agar tidak bisa musuh masuk dengan leluasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, wudhu itu adalah jalan menuju surga. Masya Allah. Tadi dihapus dosa, diangkat derajat. Ternyata wudhu juga jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, sekali lagi, Pak, garis bawahi, menyempurnakan wudu, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, wajabat lahul jannah, maka baginya surga, wajib baginya surga. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan apa? Wajib baginya surga. Kemudian keutamaan berikutnya, wudhu itu adalah cahaya bagi seorang mukmin ketika hari kiamat. Hari kiamat itu gelap, Pak. Ya. Dan Rasulullah akan mengenali kita dengan cahaya yang memancar di anggota wudhu kita. Makanya semakin kita rajin berwudhu, maka semakin terang cahaya tersebut. Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tablugul hilyah minal mu'min haitsu yablugul wudu. Cahaya itu memancar dari anggota wudu seorang mukmin. Berarti kalau kita berwudu, Masya Allah, kita menyiapkan apa, Pak? Cahaya. Lentera mah kecil, Bapak. Cahaya. Ya. Pernah Nabi ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kau mengenali umatmu? Kata Nabi apa? Gurran muhajjalin min atharil wudu. Karena umatku akan bercahaya, ya, di wajahnya dan di tangan dan kakinya. Karena apa, Pak? Wudunya. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, keutamaan wudu. Wudu merupakan pelepas dari ikatan setan. Bapak pengen lepas dari ikatan setan? Ini dia, Bapak, masalah kita sangat dekat dengan setan karena kita nggak mau berusaha menjauhi setan. Kita sering lalai ibadah, setan mendekat. Kita jarang ngaji Quran, setan mendekat. Kita jarang berzikir, setan mendekat. Ya, ini termasuk orang yang berwudu, insya Allah lepas dari ikatan setan. Bagaimana itu? Hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salata uqad. Setan akan mengikat seseorang ketika tidur dengan 3 ikatan. Berapa, Pak? 3 ikatan. Ketika kapan, Pak? Tidur.
Ini kunci supaya Bapak bangun tidur itu seger, rajin, optimis, bergairah. Nah, ini tipsnya Bapak. Supaya bangunnya seger, bugar, bergairah, optimis, ya. Hatinya tenang. Di mana diikat oleh setan? Di punduk. Di sini Pak, belakang. Di setiap ikatan setan membacakan mantra. Apa mantranya Pak? Alaika bilailin farkud. Itu mantranya Pak. Malam masih panjang, tidurlah. Masya Allah, kan mantap kali Pak. Makanya ketika ada yang mengadukan kepada Nabi, wahai Rasulullah, itu si fulan tidurnya sampai ketinggalan sholat subuh, ya, sampai terluput sholat subuh. Apa kata Nabi? Zaka bala syaiton ala udhunih. Itu laki-laki dikencingi telinganya sama setan. Jadi kalau Bapak kesiangan berarti Bapak dikencingi. Kalau ada orang ngencingi Bapak, marah tidak Pak? Langsung bangun. Seharusnya kita juga marah, setan ngencingi telinga kita, ya. Ubah pola hidup Pak, ya. Kata Bang Haji apa Pak? Begadang jangan begadang, ya. Nggak usah dilanjut Pak, ya. Joget pula nanti. Nah, bagaimana cara melepas 3 ikatan ini? Kata Nabi SAW, yang pertama, idza staiqadha fadzakarallah in halat uqdah. Kalau laki-laki ini bangun, kemudian dia berzikir. Apa Pak? Buka HP? Bukan. Update status? Bukan. Tapi berzikir. Apa zikir? Doa bangun tidur. Ayo. Masya Allah Bapak. Silakan Bapak. Bapak itu yang di belakang juga Bapak, silakan. Sekalian ini juga Pak, gak apa-apa Pak. Udah habis. Silakan Pak. Ya. Yang sering kita hafal sejak kecil. Insya Allah nggak lupa Pak, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya, paham Bapak? Itu baca doa, maka lepas 1 ikatan. Ya. Ikatan kedua bagaimana lepas? Fa in tawadda'a in halat uqdah. Kalau dia berwudu setelah itu, ya, jangan ke kamar mandi, kencing, balik lagi tidur lagi Pak. Wudu, ya, setelah berzikir tadi, insya Allah lepas ikatan yang kedua. Apa yang kedua Pak? Kuncinya supaya lepas? Berwudu. Ya. Kemudian ikatan ketiga bagaimana melepasnya? Fa idza shalla in halat uqdah. Kalau dia sholat setelah itu, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Saya ulangi Pak. Ikatan pertama lepas dengan apa? Berzikir. Yang kedua? Yang ketiga? Sholat. Walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Bahkan walaupun cuma 1 rakaat, salat apa namanya? Witir. Ya, walaupun salat 1 rakaat. Nah, kalau sudah lepas 3 ini kata Nabi apa? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Maka dia pada pagi harinya nasyitan, akan bersemangat, akan bergairah, akan rajin. Makanya Bapak kenapa malas-malas, lemas, mules? Kenapa? Karena ada ikatan setan yang masih membelenggu Pak. Mungkin Bapak lupa berzikir, mungkin Bapak nggak berwudu langsung sholat subuh, atau mungkin Bapak nggak sholat subuh, makanya Bapak lemas, lesu, kayak nggak ada harapan hidup Bapak.
Wa illa, kalau nggak melakukan itu Pak, nggak melakukan tiga ini, asbaha khabithan nafsi kaslana, maka dia akan apa Pak? Malas, lemas, ya, nggak bergairah, nggak semangat, nggak optimis, pesimis. Nah, makanya kalau mau memperbaiki diri Pak, perbaiki apa Pak? Perbaiki tidurmu. Ya, tidur yang cepat. Kalau bangun tidur, lakukan tiga ini. Ya, apa Pak? Zikir, wudu. Nah, berarti bukan update status, aduh bangun tidur capek deh, ya kan? Aduh ngantuk, tidur lagi ya kan? Jangan itu Pak. Jangan pula scroll, bukan. Tapi zikir, wudu, sholat. Insya Allah dengan tiga ini Bapak pada pagi hari akan bintang 5, full tank. Paham Bapak? Ya, Bapak kan pekerja ini ya, para pejuang nafkah. Nah ini kuncinya Bapak, perbaiki tidur. Ya, mau tidur wudu, karena kalau Bapak mau tidur wudu, kata Nabi apa? La yazalu alaihi hafidha, maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya. Allah akan berikan penjagaan kepada orang-orang yang tidurnya dalam keadaan berwudu. Ya, bangun tidur pun Bapak berzikir, berwudu dan salat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ini motivasi dulu Pak, sebelum saya ajarkan tata cara wudu ala Nabi Pak. Bagaimana Nabi berwudu. Ini tata cara yang sangat detail. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi lewatan terbatas kita diulang, bukan pertanyaan sudah. Tadi setelah itu mengingat kita pada saat kita tadi apa sih? Maaf. Tiga amalan. Ya bukan. Ingatan setan yang ingat pas lagi kita ngapain? Tidur. Apa Pak? Setan mengingat kita ketika tidur. Ya, ketika tidur dengan tiga ikatan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz menerangkan tentang apa saat keluarga ke masjid itu apa saat yang disebut. Terus kalau naik mobil itu bisa keluar gimana? Iya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika lo pergi ke masjid pakai kendaraan, entah sepeda ontel, entah sepeda motor, entah itu mobil, entah itu truk, ya kan, atau ambulan. Maka hitungannya bagaimana satu langkah? Karena dalam hadis satu langkah menuju masjid itu yarfa darajatan wa yahuttu khati'atan, mengangkat satu derajat dan langkah berikutnya menghapus dosa. Kalau Bapak hitung langkah Bapak ke masjid ada 100 langkah, berarti 50 derajat dan 50 dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar. Nah, kalau kendaraan bagaimana? Maka hitungannya sesuai dengan perputaran roda. Setiap perputaran roda 180 derajat, maka dihitung satu langkah. Rugi Pak, rugi kalau pakai kaki dibandingkan dengan naik kendaraan. Rugi mana? Untung apa rugi? Rugi.
pahala juga. Semakin besar tantangan dan rintangan ketika kita melakukan ibadah, itu lebih besar pahalanya, Pak. Dan malasnya lebih besar. Itulah karena Bapak melawan malas, tetap berangkat ke masjid, insya Allah lebih besar pahalanya. Setuju, Pak? Berarti kalau Bapak menghadapi cobaan ketika beribadah, berarti insya Allah Allah menginginkan apa? Pahala Bapak lebih banyak, lebih besar. Ustadz, saya malas ke masjid, kenapa jauh? Tapi Bapak lawan, lebih besar pahalanya. Ada lagi pertanyaan? Terakhir? Satu lagi Ustaz. Yalah, silakan Pak. Tadi Pak Nur Khalis. Cak Khalis. doa Cak Nur. atau zikir kamu tidur tadi. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma Iya. Nggak apa-apa. Berarti beliau manusia. Maaf, tadi kan tadi saya dengar berarti kita tiap hari itu meninggal. Ya, meninggal. Ketika meninggal. Mati kecil. Dan mati kan untuk hidup. Hidup kan itu meninggal. Ya. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Dan secara kenyataan memang benar. Beberapa kasus kematian itu dikarenakan apa, Pak? Bukan dikarenakan, ditemukan ketika seseorang tidur gak bangun lagi. Ya. Jadi itu hikmahnya kenapa doanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, karena kita mati ketika itu tidur. Jadi kenapa Nabi SAW ketika tidur itu amalannya banyak, berwudu dulu, baca doa ini itu, ya karena itu tadi, supaya siapa tahu kalau meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan baik. Makanya Bapak kalau tidur tuh udah Bapak maafkan semua orang yang Bapak yang Bapak pernah yang pernah menzalimi Bapak bersihkan hati Bapak. Nah, itu tadi mungkin kita nggak bangun lagi. Isi sebelum tidur dengan amalan-amalan sunnah, doa-doa, berwudu, ya. Mungkin kita nggak bangun lagi. Banyak cerita-cerita hal tersebut. Ada seorang kawan bercerita kepada saya, anaknya yang masih gadis Pak, bukan nenek-nenek, gadis, ya, meninggal dalam keadaan tadi tidur. Dibangunkan, nak bangun nak, kok nggak bangun-bangun, kok nggak dibuka-buka, didobrak ternyata meninggal dunia. Ya, jadi kalau kita tidurlah dalam keadaan terbaik. Kalau kita diberikan kesempatan bangun, maka bersyukurlah. Berarti Allah belum mengambil nyawa kita ketika kita tidur. Ya, mungkin nanti tengah jalan. Naudzubillah, ya, kita nggak tahu. Kita harus terus persiapkan bekal mati. Baik, jazakumullah khairan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.